Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Ketut Utara STMM, NUPTK 9251 7546 5513 0133. Saya adalah dosen tetap pada program studi S1 Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya pada bidang pengajaran. Pada mata kuliah yang saya pilih saat ini adalah mata kuliah EHRM ICT MSDM dengan kode mata kuliah 711300047 yang berbobot 3 SKS untuk mahasiswa semester 7. Mata kuliah EHRM ICT MSDN bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai konsep dan peran strategis Information and Communication Technology atau dikenal dengan ICT dalam pengelolaan sumber daya manusia. Sebagai seorang dosen, saya menjalankan tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat tentang mata kuliah EHRM ICT MSDM ini. Mata kuliah ini membahas konsep, peran, dan penerapan teknologi informasi serta komunikasi atau ICT dalam pengelolaan sumber daya manusia melalui pendekatan Electronic Human Resource Management atau EHRM. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas isu etika, keamanan data, serta kesiapan organisasi dalam menghadapi transformasi digital dan teknologi masa depan dalam konteks MSDM. Kemudian proses pembelajaran dilakukan dalam 14 kali pertemuan yang dilakukan secara hibrid, yaitu secara langsung tatap muka, luring, dan tatap maya atau daring. Tambah satu pertemuan ujian tengah semester dan satu pertemuan ujian akhir semester. Adapun materi pokok mata kuliah ini adalah yang pertama, pendahuluan EHRM dan transformasi digital dalam MSDM. Kedua, perkembangan teknologi dalam MSDM. Ketiga, arsitektur sistem informasi SDM atau HRIS. Keempat, rekrutmen dan seleksi berbasis digital. Kelima, pelatihan dan pengembangan berbasis e-learning. Keenam, manajemen kinerja digital. Selanjutnya 7, e-compensation dan payroll system. Kedelapan, manajemen talenta dan suksesi digital. Kesembilan, employee self-service serta manager self-service. Yang ke-10 adalah data analitik dan big data dalam MSDM. 11, kebijakan dan etika dalam teknologi SDM. 12, manajemen perubahan dan implementasi EHRM. 13, studi kasus EHRM di organisasi. Dan terakhir adalah ke-14, tren masa depan EHRM dan kesiapan digital HR. Dalam menyusun materi dan bahan ajar perkuliahan, saya mengacu pada berbagai sumber ilmiah, baik fisik maupun digital, yang berkaitan dengan EHRM, ICT, MSDM, yang sudah disetujui oleh tim teaching serta Kaprodi. Selain itu, saya tambahkan juga beberapa studi kasus yang saya ambil dari jurnal serta penelitian yang saya lakukan bersama dengan tim dosen dan mahasiswa tingkat akhir. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah disesuaikan dengan 4 aspek dalam standar kurikulum pendidikan tinggi, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Dari keempat aspek tersebut, capaian belajar mata kuliah CPMK pada mata kuliah ini ada 3, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep dasar EHRM dan perkembangan teknologi.
serta peranannya dalam transformasi digital, manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis dan mengaplikasikan sistem digital dalam fungsi-fungsi MSDM seperti perekrutan, pelatihan, manajemen kinerja, kompensasi, dan manajemen talenta. Terakhir, CPMK 3, mahasiswa mampu mengevaluasi implementasi EHRM berdasarkan prinsip etika, keamanan data, serta kesiapan organisasi terhadap perubahan dan tren teknologi masa depan. Dari 3 CPMK diturunkan menjadi 14 sub CPMK yang dikemas dalam 14 kali pertemuan. Untuk pemaparan materi, ditambah satu pertemuan untuk ujian tengah semester dan satu pertemuan untuk ujian akhir semester atau UAS. Metode pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah ini adalah metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada aspek delivery, penyampaian materi dilakukan secara terstruktur, dimulai dari pengantar konsep dasar EHRM dan peran teknologi informasi dan komunikasi atau ICT dalam pengelolaan sumber daya manusia, hingga isu-isu kontemporer seperti keamanan data karyawan, etika digital, serta kesiapan organisasi menghadapi transformasi teknologi dan tren masa depan dalam HR. Proses pembelajaran disampaikan secara hibrid, yaitu melalui pertemuan tatap muka langsung dan pembelajaran secara daring. Menggunakan platform yang sering digunakan yaitu Zoom dan Google Meet, serta memanfaatkan Learning Management System atau LMS untuk pengayaan materi digital. Dalam aspek interaction, difokuskan pada keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran melalui yang pertama, pemberian pertanyaan di saat proses pembelajaran atau juga bisa di akhir pembelajaran yang disebut juga dengan student center learning. Strategi ini bertujuan untuk mengugah pemikiran kritis, meningkatkan pemahaman konseptual, dan mendorong refleksi terhadap materi yang telah disampaikan. Dosen berperan sebagai fasilitator yang menstimulasi diskusi, memberi ruang bagi mahasiswa untuk mengemukakan pendapat, serta mendorong terjadinya dialog dua arah. Selain itu, mahasiswa juga diberi tugas mengerjakan proyek berbasis studi kasus atau project-based learning, seperti perancangan sistem equipment, pemetaan HR, digital roadmap, atau evaluasi kesiapan digital organisasi. Terakhir, pada aspek assessment, evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan transparan melalui penilaian formatif dan sumatif. Instrumen penilaian meliputi kehadiran 10%, partisipasi aktif 10%, tugas individu 10%, tugas kelompok dalam studi kasus 15%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir sebesar 30%. Hal ini juga diinformasikan secara jelas dalam kontrak kuliah pada awal semester. Melalui pendekatan DI ini diharapkan mahasiswa tidak hanya menguasai pengetahuan secara konseptual mengenai EHRM dan pemanfaatan ICT dalam pengelolaan sumber daya manusia, tetapi juga memiliki kemampuan analitis, strategis, dan praktis dalam merancang, menerapkan, serta mengevaluasi sistem manajemen SDM berbasis digital secara efektif dan adaptif terhadap perubahan teknologi, serta berdasarkan pada prinsip-prinsip etika serta keamanan data. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran saya yang dilakukan secara daring atau online, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Hari ini kita akan mulai mata kuliah pertemuan pertama dengan materi EHRM ICT MSDM. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas pendahuluan terkait dengan EHRM dan transformasi digital dalam
MSDM. Nah, sebelum kita mulai, silakan di-scan barcode-nya karena nanti akan langsung masuk ke Siakad ya. Jadi bisa dipantau langsung kehadirannya, termasuk nanti ada penilaian tersendiri untuk kedisiplinan kehadiran. Silakan. Oke, sudah semua? Sudah. Sudah. Sudah ya. Oke, saya lanjutkan. Pada mata kuliah kita kali ini ada CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dan bisa dipahami oleh mahasiswa terkait dengan pertemuan kita kali ini. Yang pertama adalah memahami konsep dasar EHRM dan transformasi digital dalam MSDM. Nah, bagaimana kita mengetahui mahasiswa sudah mengetahui materi tersebut? Indikatornya adalah bisa menjelaskan definisi EHRM dan peran ICT. Kalau kita melihat dari definisi EHRM, jadi ada salah seorang ahli namanya Strohmeyer tahun 2007, dia menyatakan bahwa EHRM refers to planning, implementation, and application of information technology for both networking and supporting at least two individual or collective actor in their shared performing of HR activities. Jadi menurut Strohmeyer ini EHRM adalah penerapan teknologi informasi untuk mendukung dan menghubungkan aktor-aktor dalam menjalankan fungsi manajemen SDM. Jadi Strohmeyer karena dia sudah mulai melaksanakan EHRM, dia memastikan bahwa teknologi informasi ini belum benar diterapkan untuk mendukung hal-hal yang terkait dengan sumber daya manusia. Nah, secara umum EHRM ini adalah bagaimana penerapan teknologi informasi, khususnya sistem digital dan internet, dalam proses dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Jadi kalau misalnya kita berbicara sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia, pasti fokusnya kepada rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, penggajian, hingga administrasi karyawan. Dan di EIM, Electronic LRM, HRM ini, Electronic Human Resource Management ini, kita menggunakan teknologi informasi dan internet. Jadi selama prosesnya itu menggunakan digital internet, kita bisa katakan EHRM. Jadi kalau misalnya kita memasuki suatu perusahaan dan ternyata mereka pada proses rekrutmen itu sudah secara digital, input data sudah digital, kita memasukkan data juga secara otomatis, bisa kita katakan bahwa itu sudah melaksanakan EHRM. Nah, kemudian banyak kita lihat untuk saat ini perusahaan-perusahaan itu sudah melaksanakan HRIS itu, Human Resource Information System. Nah, kemudian pertanyaan adalah apa bedanya dengan EHRM? Nah, kalau misalnya kita baca dari beberapa sumber bahwa EHRM ini adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet dan sistem berbasis web, dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia secara strategis dan operasional. Jadi ciri-ciri utamanya adalah berbasis web, mendukung fungsi SDM strategis, memungkinkan self-service oleh karyawan dan manajer, dan fokus pada efisiensi dan transparansi. Jadi kalau misalnya perekrutan, setiap orang itu bisa melihat siapa saja yang sudah input data dengan lengkap, kemudian juga bisa mengetahui background pendidikannya. Nah, bagaimana dengan HRIS, Human Resource Information System? Di sini sistem dalam HRIS itu berbasis komputer juga, kemudian umumnya digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis sumber daya manusia dalam organisasi. Jadi HRIS ini sifatnya lebih
administratif daripada operasional. Jadi hanya input-input data saja. Ciri utamanya adalah yang pertama fokus pada pengolahan data personalia, mendukung keputusan administratif, dan biasanya hanya digunakan oleh staf HR. Kemudian sifatnya juga tidak interaktif. Jadi HRIS ini penggunanya sebagian besar atau umumnya dilakukan oleh staf HR yang sudah dikasih wewenang. Jadi kalau misalnya orang luar mau mengakses ya otomatis nggak bisa. Jadi tidak apa namanya tidak interaktif ya. Oke, untuk pertanyaan pertama pada sesi ini, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan EHRM? Ya, silakan mungkin dari Rian, dari Alvin, dari Stephen, atau dari Tias, serta yang lainnya ya, yang mungkin hadir pada hari ini, termasuk dari Akbar Maulana, Joy Permana, Irwan Budi. Ya, silakan. Mungkin ada yang bisa jawab. Saya, Pak. Silakan, Rian mungkin. Oke, terima kasih. Jadi, ya, HMM itu adalah penerapan teknologi informasi untuk mendukung dan menggabungkan aktor-aktor dalam menjalankan fungsi manajemen sumber daya manusia. Ya, Oke, mungkin ada tambahan dari yang lainnya. Oke, saya kira sudah benar ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah konteks transformasi digital dalam MSDM. Jadi kita ketahui bahwa segala sesuatu harus ada perubahan. Apakah itu terkait dengan budaya, terkait dengan proses, maupun teknologi di sini. Jadi transformasi digital secara teori itu adalah perubahan menyeluruh pada proses, budaya, dan pengalaman SDM dengan manfaatkan teknologi digital. Jadi pada tahun 2024-2025 itu sudah mulai banyak perusahaan menggunakan teknologi digital. Jadi perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan eh, perangkat yang atau metode yang manual, kertas itu sudah mulai seharusnya mengarah pada teknologi digital. Kemudian berikutnya yang paling penting adalah HR itu tidak hanya berperan administratif, tapi juga menjadi strategic partner dalam transformasi organisasi berbasis data teknologi. Nah, kalau misalnya data-data saat ini hanya bersifat administratif dan itu hanya bisa diinput oleh staf HRD, itu akan menjadi sesuatu yang tertinggal. Kenapa? Karena akses data, apalagi karyawannya ribuan, itu akan membutuhkan banyak personil HRD di sana. Sehingga EHRM ini sangat dibutuhkan. Karena berikutnya tujuan dan manfaat EHRM. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan akurasi proses uh, dalam HRD ya. Kemudian mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Ya, jadi kalau misalnya manufaktur, keputusan suatu organisasi, keputusan top manajemen untuk merekrut karyawan, misalnya kalau produksi atau omsetnya melebihi kapasitas, itu sangat didukung oleh adanya data yang mudah diakses. Kemudian berikutnya adalah memberikan pengalaman kepada karyawan, digital employee experience. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan yang jumlahnya ribuan, kemudian yang sakit atau tidak masuk kerja, biasanya informasinya itu tidak bisa eh, lewat telepon atau hanya lewat surat. Terkadang data itu perlu sehingga eh, aplikasi yang memang dibutuhkan itu bisa menjadi salah satu solusi ya. Sehingga karyawan bisa mengakses aplikasi, menginput data, menginformasikan, sekaligus juga menginformasikan hal-hal yang menjadi laporan bagi HRD. Misalnya surat sakit atau kecelakaan itu mudah disampaikan. Nah, secara umum ICT atau Information and Communication Technology itu dalam bahasa Indonesia itu TIK ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pengertiannya adalah
seluruh teknologi yang digunakan untuk mengakses, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi melalui perangkat elektronik dan sistem komunikasi. Nah, itu informasi terkait dengan pengadaan ICT ya. Jadi kalau misalnya di suatu tempat kita berbicara ICT, itu ada hubungannya dengan informasi dan teknologi untuk berkomunikasi. Nah, apa saja komponen utama ICT? Ya, pertama, otomatis ada hardware, ada komputer, server, smartphone, dan seterusnya ya. Kemudian ada perangkat lunak atau software. Jadi kalau misalnya ada perangkat kerasnya tapi tidak ada aplikasinya, ya tidak bisa kita gunakan. Kemudian ada jaringan untuk berkomunikasi, yaitu internet, intranet, telepon, dan WiFi. Jadi internet bisa menggunakan kabel, kalau intranet itu hanya satu area saja, tidak bisa keluar. Dan kalau misalnya yang lainnya telepon dan WiFi itu eh, terkait dengan kondisi yang sepatnya menggunakan kabel maupun yang nirkabel ya. Kemudian media komunikasi berupa email, video conference, serta media sosial ya seperti Facebook, Twitter atau X dan seterusnya. Nah, apa peran ICT dalam EHRM? Nah, di sini bisa kita lihat bahwa eh, ICT atau teknologi informasi dan komunikasi ini tujuannya adalah mendigitalisasi proses HR, mendukung layanan mandiri self-service, meningkatkan efisiensi dan akurasi, mendukung pengambilan keputusan strategis, mendukung aksesibilitas dan kolaborasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Jadi, eh, dalam HR atau human resource, kalau misalnya sekali lagi karyawannya jumlahnya ribuan, itu tidak bisa dihandle oleh staf HRD yang jumlahnya terbatas. Dia butuh perbandingan yang seimbang antara karyawan dan personalia. Tapi dengan adanya EHRM ini diharapkan bisa membantu. Tidak perlu menambah staf HRD, tapi cukup mempermudah akses ke elektronik EHRM ini sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat contoh dari EHRM ini adalah misalnya rekrutmen. Ada namanya e-recruitment melalui portal web ya. Mungkin untuk saat ini yang ada contohnya di Jobstreet itu merupakan salah satu EHR gitu ya. Jadi dia melakukan rekrutmen secara online melalui portal web atau website. Pelatihan dan pengembangan learning management system ini banyak dipakai di perusahaan maupun di institusi pendidikan. Manajemen kinerja. Jadi kita mengetahui apakah seseorang bekerja dengan baik, disiplin, itu dilihat dari performance appraisal tools. Jadi setiap orang itu bisa memberikan tanggapan terhadap kinerja seseorang. Kompensasi dan benefit, tadi juga sudah disampaikan bahwa kompensasi atau misalnya bonus itu sebenarnya kalau datanya ada semua dalam EHRM itu bisa otomatis dimunculkan apakah dalam bentuk mingguan, bulanan, atau mungkin bisa juga tahunan. Komunikasi internal, portal karyawan, email, HR, atau chat ya, HR bot. Ini sebenarnya membantu karyawan kalau misalnya ada informasi yang tidak jelas bagi mereka. Artinya mereka tidak perlu menanyakan ke staf HRD terkait dengan aturan perusahaan, tapi dia bisa mengakses portal tersebut untuk memastikan mahasiswa sudah mengerti terkait dengan materinya. Ini ada pertanyaan kedua ya. Dari sekian banyak peran ICT, tolong sebutkan 3 peran ICT dalam HRM. Oke, mungkin kalau yang belum menjawab tadi, silakan. Mohon izin menjawab. Ya, silakan Alvin. Oke, dari jadi pertanyaannya sebutkan 3 peran ICT dalam IHSRM. Jadi yang sudah disebutkan 3 peran ICT yaitu eh, pertama mendigitalisasi proses HR, yang kedua mendukung layanan mandiri atau juga disebut self-service, yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan akurasi.
Sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Oke, oke, benar ya. Ada 3 peran ICT dalam EHRM. Eh, Sebelum diakhiri, saya ada tugas. Ini tugasnya berkelompok ya. Silakan nanti mencari kelompok maksimum 3 orang. Jadi dalam ini adalah tugas untuk studi kasus. Peran ICT dalam implementasi EHRM. Jadi studi kasus ini mempertanyakan terkait dengan implementasi ICT dalam sistem EHRM di perusahaan modern. Jadi mahasiswa silakan memilih salah satu perusahaan yang mungkin tempat Anda bekerja saat ini, baik lokal atau nasional atau multinasional yang sudah menerapkan sistem HRM basis ICT. Nah, kalau 3 orang mungkin bisa ya salah satunya mencari nanti bisa juga minta surat tugas dari kampus. Kemudian deskripsikan profil perusahaan secara singkat, bidang usahanya apa, jumlah karyawannya berapa, dan lokasinya di mana. Kemudian setelah Anda mendapatkan data tersebut, identifikasi dan analisis bagaimana perusahaan tersebut menerapkan IHM dalam fungsi HR seperti rekrutmen, pelatihan, izin kerja, kompensasi dan administrasi SDM. Ya, memang di sini uh, butuh waktu ya, makanya saya kasih waktu paling lambat 2 minggu ya, itu bisa uh, mengumpulkan tugas. Kalau ada kendala ya silakan disampaikan ke dosen atau kepada akademik. Ada pertanyaan kira-kira untuk tugas ini? Tidak ada, Pak. Sudah clear. Tidak ada ya. Oke, terakhir bisa ada saya simpulkan terkait dengan materi-materinya yang sudah saya jelaskan. ARM adalah penggunaan teknologi informasi terutama berbasis web dalam menjalankan fungsi manajemen SDM secara strategis dan operasional. Nah, jadi sebenarnya ARM cukup penting ya, signifikan bagaimana kita memantau karyawan, kinerja karyawan sehingga mereka bisa kerja dengan baik, dimulai dari perekrutan, pelatihan, termasuk penilaian kinerja. Kemudian, apa beda dengan HRIS yang lebih dulu diperkenalkan? Kalau HRIS memang sifatnya lebih administratif ya, dan tidak fleksibel, tidak bisa diakses, kadang-kadang tidak bisa diakses oleh non-staff HRD. Nah, ya EHRM atau Electronic Human Resource Management ini tujuannya bagus ya, itu meningkatkan efisiensi, akurasi data, transparansi dan seterusnya. Sehingga bagi HRD itu bisa lebih ringan pekerjaannya. Nah, untuk mendukung tersebut ada peran ICT. Jadi kalau perusahaan-perusahaan kalau misalnya memang dia ingin EHR yang berjalan ya dia harus membuat atau membudgetkan dana untuk beli produk-produk yang ada hubungannya dengan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian terakhir terkait dengan tantangan eh, pelaksanaannya ya kita kembali ke budaya perusahaan termasuk dari kesiapan sumber dayanya. Oke, di sini ada beberapa referensi yang saya gunakan, ada dari Strohmeyer, ada Marler dan Wondrop ya. Oke, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan dari rekan mahasiswa terkait dengan EHRM ini, terkait dengan eh, pelaksanaannya, terkait dengan tugas, mohon terkait dengan mungkin di tempat kerja ada masalah yang terkait dengan EHRM dan kita diskusikan di mata kuliah ini. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Tidak Tidak ada. ada? Oke, saya kira cukup sekian untuk temuan kita kali ini. Kita akan bertemu kembali minggu depan dan kita berharap kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Siang.